Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun berbudaya. Kali ini kita akan membahas tentang Centini karya Ngabei Rangga Sutrasna. Dari pendahuluan kita bisa memaparkan awal kisah ini. Jadi dahulu putra mahkota kerajaan Surakarta Adiningrat di Pulau Jawa memberi perintah kepada hamba juru tulisnya yang bernama Sutrasna untuk memaparkan segala macam pengetahuan di tanah Jawa ini dalam gubahan cerita yang dituangkan dalam tetembangan agar tidak menjengkelkan tetapi menyenangkan untuk didengar. Nah, pokok pangkal cerita adalah perjalanan Jayeng Resmi atau Syekh Among Raga, putra dari Sunan Giri. Ia termasuk sebagai manusia unggul atau aulia. Masa hidupnya sejaman dengan Sultan Agung di Mataram. Cerita ini dinamai Suluk Tembang Raras, Harapan Putra Mahkota. Kitab ini sebagai sumber pengetahuan Jawa. Adapun waktu penulisannya dimulai pada hari Sabtu Pahing, tanggal 26 bulan Muharram. Nah, kita lanjut aja langsung ke bagian kedua adalah Babat Giri. Ini menceritakan tentang Syekh Wali Lanang atau Sunan Bonang. Cerita diawali dengan peristiwa kedatangan seorang maulana dari Jeddah di Pulau Jawa bernama Syekh Wali Lanang. Ia langsung menuju ke Ampel Gading bertepatan dengan masa akhir pemerintahan Sri Brawijaya Raja Majapahit. Di sana, Syekh Wali Lanang bertemu dengan Syekh Maharsi Sunan Ampel, berbincang-bincang tentang ilmu hukum agama Islam. Tidak lama, kemudian ia pergi dari Ampel Gading menuju ke Tenggara sampai di Kerajaan Blambangan, berhenti di desa Purwosoto. Nah, Raja Blambangan mempunyai seorang putri yang telah dewasa dan sangat cantik jelita. Syekh Wali Lanang singgah di Purwosoto. Apabila ini dari seorang putri ini, Syekh Wali Lanang, Raja Blambangan mempunyai seorang putri yang telah dewasa dan sangat cantik jelita. Sang putri sedang menderita sakit dan tidak ada obat yang dapat menyembuhkannya. Raja sangat prihatin. Patih Samboja menghadap raja berdatang sembah. Hamba memberitahu Paduka bahwa ada seorang maulana dari Jeddah datang ke Pulau Jawa. Ia bernama Syekh Wali Lanang, singgah di Purwosoto. Apabila Paduka berkenan, seyogyanya diundang, barangkali bersedia mengobati sakit Tuan Putri. Begitulah Patih Samboja memberitakan kedatangan Syekh Wali Lanang kepada rajanya. Begitu mendengar sembah sang patih, raja amat berkenan di hati, lalu mengundang maulana tersebut. Setiba dalam istana, raja menyambutnya dengan tergopoh-gopoh. Setelah dipersilakan, ia duduk dan disambut dengan hormat. Raja mengungkapkan kekusutan hatinya. Syekh Wali Lanang sanggup lalu segera mengobati sakit dari sang putri raja tersebut. Ayah bundanya senang sekali karena putrinya disembuhkan oleh Syekh Wali Lanang. Atas kehendak raja, Syekh Wali Lanang dijadikan menantu. Tidak diceritakan bagaimana pelaksanaan perkawinannya. Kedua mempelai rukun, seia sekata, selalu berdua dan tidak pernah berpisah. Setelah lama menetap di Blambangan,
Syekh Wali Lanang berdatang sembah kepada raja, mohon agar raja berkenan memeluk agama Islam. Mematuhi syarat Nabi terpilih. Raja menolak. Syekh Wali Lanang kecewa dan meninggalkan istana dalam waktu semalam, pergi menuju ke Malaka. Istri sedang hamil ditinggalkannya. Sang putri jelita sangat kasihan. Sepeninggal sang pendeta atau Syekh Wali Lanang ini, berjangkitlah wabah besar. Banyak rakyat yang meninggal. Raja memarahi Patih dan memecatnya. Ki Sambodja sangat malu, pergi ke Majapahit dan menghambakan diri kepada Prabu Brawijaya. Ia dipercaya lagi dikasihi dan ditempatkan di Giri. Tidak antara lama, Ki Sambodja wafat, dimakamkan di Giri juga. Semua harta peninggalannya diwarisi istrinya, yang terkenal sebagai Nyi Rondo Sugih, atau disebut Nyi Janda Kaya. Sugih Rondo Koyo Rondo, melebihi semua pedagang. Di Blambangan, putri raja telah melahirkan seorang putra yang sangat tampan. Atas kehendak raja, bayi dimasukkan dalam kendaga, lalu dihanyutkan ke samudera yang luas. Di laut kemudian diambil oleh seorang saudagar yang sedang berlayar. Peti dibukanya, ternyata berisi bayi yang sangat tampan. Lalu dipersembahkannya kepada Nyi Rondo atau istri dari Sambodja tadi. Ia sangat senang hatinya karena memang tidak berputra. Ia sangat mengasihi bayi tersebut, ibarat putra kandungnya sendiri, dan diberi nama Santri Giri. Setelah berumur 12 tahun, Nyi Rondo berkata dengan lemah lembutnya kepada si anak ini, "Wahai anakku, sudah tiba saatnya kau berpisah denganku. Janganlah kau hanya berdagang saja. Seyogianya engkau mencari ilmu syariat Nabi Muhammad dengan menghambakan diri kepada Sunan Ampel Gading di Surabaya. Semua ajarannya beliau patuhilah lahir batin, dan sekali-kali jangan lengah." Pendek kata, Santri Giri telah menjadi murid Sunan Ampel Gading. Siang malam tidak pernah berpisah dengan putranya yang diberi nama oleh ayahandanya, Santri Bonang. Persaudaraan mereka tulus, tidak pernah berbeda maksud. Mereka telah pandai mengaji, sempurna dalam segala ilmu. Keduanya bermaksud pergi jauh sekali, hendak mengaji ke Mekah. Mereka berangkat dari Ampel Gading, naik perahu dan berlabuh di Malaka. Di sana mereka bertemu dengan Syekh Wali Lanang yang paham betul segala ilmu. Mereka berhenti di Malaka berguru kepada Syekh Wali Lanang itu. Setelah setahun, mereka bermaksud melanjutkan perjalanan ke Mekah. Syekh Wali Lanang sangat tidak menyetujuinya. Mereka disuruh pulang ke Jawa. Ke Giri diberi gelar Prabu Mata, sedangkan Santri Bonang diberi gelar Prabu Nyokrokusumo Sunan Bonang. Keduanya lalu berangkat ke Jawa, kembali ke Ampel Gading, dan bertemu dengan Sunan Ampel. Semua pengalaman mereka diberitahukan kepadanya. Beliau berkata lembut, "Ketahuilah anakku, Syekh Wali Lanang di Malaka itu adalah sahabatku. Satu keyakinan, dalam ilmu pengetahuan lahir batin tidak berbeda. Anakku, Santri Giri, pulanglah ke Giri, karena ibumu kini sedang sakit, sudah menjelang ajalnya, dan hanya menanti kedatanganmu. Anakku, apabila ibumu wafat,
kuburlah di Giri berdampingan dengan ayahandamu. Kecuali itu kau kuujikan bertahta sebagai Sunan Giri dan bergelar Prabu Satmata. Kelak sepeninggalku, kaulah yang mengawali menjadi wali luhur, menjadi junjungan rakyat seluruh Jawa. Semua tunduk, hormat, dan berbakti. Termasyhur di seluruh dunia, disebut Raja Pandeta. Akan tetapi, kau jangan salah paham. Kau bukan raja yang memerintahkan negara. Kau telah memahami benar hal ihwal dunia akhirat. Nah, telah cukuplah pesanku. Sunan Giri bersembah sujud mengucapkan terima kasih, lalu pergi dari Ampel Gading seorang diri. Sekian dulu untuk cerita babat Tanah Giri.